MotoGP kembali lagi di MotoGP Reborn. Kami akan terus menyajikan informasi menarik seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. In MotoGP. Bastianini konfirmasi telah bergabung dengan Ducati di musim 2021. Pebalap Moto2 Enea Bastianini telah mengkonfirmasi bahwa dirinya bakal bergabung dengan Ducati di MotoGP 2021. Ia mengatakan telah menandatangani kontrak dengan tim asal Italia tersebut. Menariknya, Bastianini pun belum tahu tim mana yang akan dibelanya pada musim depan. Hal tersebut serupa dengan apa yang dialami Francisco Bagnaia dan Johan Zarco. Namun soal Bastianini, tampaknya rider berusia 22 tahun itu akan ditempatkan di Reale Avintia Ducati. Saya telah menandatangani kontrak dengan Ducati dan untuk saat ini saya tidak mengetahui tim mana yang akan saya bela. Akan tetapi minggu depan ada kemungkinan untuk mengkonfirmasi hal tersebut, kata Bastianini dikutip dari Crash. Bastianini diisukan bakal ditaruh di Avintia karena sudah menjadi hal yang lumrah jika pembalap debutan dipercayai untuk berada di tim satelit. Apalagi kini Ducati sudah menentukan antara Bagnaia dan Zarco saja yang akan masuk di tim pabrikan. Akan tetapi, jika Zarco akan digusur Bastianini di Avintia, maka ada peluang rider asal Prancis itulah yang akan menemani Miller di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2021. Jadi ada kemungkinan Bagnaia tetap bertahan di tim pramak Ducati. Hasil MotoGP San Marino 2020. Franco Morbidelli keluar sebagai pemenang MotoGP San Marino 2020. Tampil mendominasi sejak awal balapan, Morbidelli akhirnya mampu merasakan kemenangan perdana di kelas MotoGP. Sementara itu, Rossi nyaris meraih podium di hadapan publik sendiri setelah pada detik terakhir justru gagal raih tempat ketiga. Awal balapan dimulai, Morbidelli mampu melesat untuk mengungguli para pembalap yang lain. Namun Morbidelli ditempel ketat oleh sang mentor Valentino Rossi di urutan kedua. Sementara dua pembalap Yamaha lainnya sedikit keteteran dengan mundur ke urutan keempat dan kelima. Sedangkan urutan ketiga diambil alih oleh rider pramak Ducati Jack Miller. Persaingan sengit terjadi untuk perebutan urutan keempat. Viñales, Quartararo, dan Alex Rins saling bersaing untuk mendapatkan tempat keempat ini. Namun pada lap ke-8 di tikungan keempat, Quartararo terpeleset di lintasan. Mampu kembali bangkit, Quartararo harus tercecer di urutan belakang. Selain Quartararo, nasib buruk menghinggapi Viñales. Alih-alih berjuang untuk mendapatkan tempat keempat, sang pole position justru perlahan mundur hingga ke urutan ketujuh. Alhasil perebutan tempat keempat menjadi milik Rins. Hingga putaran ke-15, perubahan terjadi pada posisi ketiga di mana Rins sukses melewati Jack Miller. Miller sepertinya sedikit mendapat masalah dan sempat merosot hingga ke posisi ke-6. Pada putaran ke-19, Rins yang berada di urutan ketiga berhasil menempel Valentino Rossi. Sementara Morbidelli masih memimpin jauh ke depan. Sayang, rekan Morbidelli yakni Quartararo kembali jatuh dari motor untuk kedua kalinya. Hingga 8 lap tersisa, Rossi, Alex Rins, dan Bagnaia bersaing untuk memperebutkan urutan kedua. Hingga akhirnya secara perlahan, Bagnaia mampu melewati Rins dan Rossi sehingga berhasil duduk di posisi kedua. Petaka bagi Valentino Rossi, ia gagal mempertahankan posisinya di lap terakhir. Pembalap Suzuki Joan Mir secara mengejutkan mampu mengambil alih posisi Valentino Rossi untuk duduk di urutan ketiga. Alhasil ketika balapan berakhir, Morbidelli sukses memastikan kemenangan. Sementara urutan kedua dan ketiga berhasil ditempati Bagnaia dan Mir. Comeback usai cedera, Bagnaia langsung raih podium di MotoGP San Marino. Pembalap pramak Ducati Francisco Bagnaia meraih hasil manis di seri MotoGP San Marino 2020. Bagnaia, yang baru saja kembali dari cedera, berhasil mengamankan posisi ketiga. Hasil tersebut terbilang sangat mengesankan. Apalagi sirkuit Misano sendiri dinilai kurang bersahabat dengan karakter motor Ducati dan dirinya pun baru saja kembali usai cedera di MotoGP Ceko. Bagnaia pun mengaku puas dengan hasil yang diraih setelah absen di beberapa seri sebelumnya. Saya senang karena kami melanjutkan bagian terakhir yang kami tinggalkan. Kami melakukan pekerjaan ini dengan baik dan saya berhasil naik podium setelah kembali dari masa pemulihan, ujar Bagnaia dikutip dari Speedweek. Bagnaia juga memberikan komentar terkait performa para pembalap Yamaha yang cukup baik. Tim Yamaha harusnya bisa mendominasi balapan.
Namun justru Morbidelli seorang yang mampu raih podium di posisi pertama. Mentornya Valentino Rossi juga gagal mempertahankan posisi karena Joan Mir menurutnya tampil cukup gila. Yamaha sangat kuat, terutama Franco. Vale juga sangat kompetitif, namun sayang Joan Mir justru tampil gila. Menurut saya, seharusnya podium kali ini jadi milik Franco, saya dan juga Valentino. Lanjut Bagnaia dikutip dari Speedweek. Klasemen MotoGP 2020, Dovizioso rebut pimpinan sementara dari Quartararo. Andrea Dovizioso berhasil mengambil alih pimpinan klasemen MotoGP 2020 usai MotoGP San Marino di sirkuit Misano. Dovizioso tampil di posisi puncak klasemen usai menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Dovizioso pun mendapatkan 9 poin dan naik ke posisi teratas. Kali ini ia berhasil mengumpulkan 76 poin. Hasil ini tak lepas dari Fabio Quartararo yang mengalami kecelakaan di Misano. Fabio Quartararo sempat terpeleset pada awal balapan di tikungan keempat. Berhasil bangkit, Quartararo akhirnya kembali terjatuh jelang akhir balapan. Kegagalan Quartararo jelas sangat merugikan. Dirinya harus turun ke posisi kedua dan tetap dengan perolehan 70 poin. Sementara itu, urutan ketiga masih ditempati Jack Miller dengan 64 poin. Miller hanya mampu menambah 7 poin setelah menyelesaikan balapan MotoGP San Marino 2020 di tempat ke-9. Sementara itu, sang juara MotoGP San Marino 2020 Franco Morbidelli berhasil mendapatkan 25 poin dan naik ke posisi 7 dengan koleksi 57 poin. Berikut klasemen sementara MotoGP 2020. Nah, itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang gak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you!